Di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana caranya kita bisa punya banyak tanaman, kita bisa punya banyak aset dengan modal yang minim namun berkembang. Oke, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsha di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan teman-teman atau sharing teman-teman terkait usaha kecil yang teman-teman niat usaha tanaman hias tapi dengan modal yang minim. Oke, saya juga di sini juga ada beberapa tanaman ya. Di depan saya ini adalah tanaman Viburnum, ada Monstera, ada Scindapsus, ada sirih-sirihan, Philodendron dan lain-lain. Ini kalau di sini ada tanaman Caladium, terus watermelon dan lain-lain juga. Ada Miana juga ya teman-teman. Di sini ada Miana, ada Syngonium dan lain-lain juga. Ini adalah tanaman-tanaman yang saat ini ada di tempat saya. Dan yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana caranya kita dengan modal yang minim bisa meningkatkan jumlah asetnya dengan bertahap ke arah yang lebih banyak. Oke, ini adalah sharing dari tempat saya ya. Teman-teman, di depan saya kan ada beberapa jenis tanaman ya. Mungkin saya akan fokus di beberapa jenis ya. Ada Acuminata ya, ada janda bolong, ada Scindapsus, Viburnum, sirih badak, terus Syngonium, ada Monstera stanleyana, ada Philodendron lemon dan lain-lain. Di sini ada satu kesamaan ya. Di depan saya ini ada satu kesamaan, yakni tanaman ini tumbuh ke atas dan menjalar. Oke, tanaman tadi yang saya sebutkan itu adalah tanaman yang notabene dia menempel di media atau di dahan atau di pohon atau di cabang ya, dan dia akan menaik. Ini saya pakai turus ukuran 1 meter, saya buatan sendiri ya. Cara pembuatannya sudah saya share di video sebelumnya. Ini semua saya menggunakan panjang 1 meter. Kenapa kak kok pakai 1 meter? Karena memang dasar saya adalah tani. Jadi dengan turus yang panjang saya tidak akan terburu-buru untuk menjualnya. Itu cara saya. Karena kalau turus yang pendek kita akan segera untuk mencacah atau segera untuk menjual. Maka dengan turus yang panjang seperti ini adalah cara untuk mengerem saya sendiri, yang notabene saya untuk mengerem saya biar nggak sering jual atau nggak sering cacah, maka dengan saya pakai turus 1 meter. Oke, di depan saya itu kan ada beberapa tanaman ya, ada sekitar hampir 33 kalau tadi saya nggak salah. Ini hampir tiap hari, tiap minggu saya tambah tanaman seperti ini, dan ini saya anggap sebagai investasi untuk jangka pendek atau jangka menengah. Contohnya ini ya teman-teman, ini kan kalau kita beli ya per satu pot seperti ini kan, kalau kita beli kan harganya juga lumayan. Ini contohnya Viburnum var putih ya, dengan bibit 2 daun seperti ini, itu kan harganya paling sekitar 50.000 sampai 60.000 rupiah. Tapi kalau kita beli semuanya seperti ini ya, kita anggap harga sama ya, 30 ribuan, itu kan ketemu nanti harga berapa, modal berapa yang harus dibutuhkan. Modal saya kemarin teman-teman itu saya cuma sedikit ya, nggak banyak. Karena apa? Saya beli indukan, calon indukan ya, terus saya cacah sendiri, saya perbanyak sendiri. Contohnya apa? Ini adalah Manjula. Ini saya pakai teknik potong satu ruas ya. Ini daun pancingnya, ini anaknya. Terus ini juga ada Viburnum juga, kelihatan ya, satu ruas. Kalau cara perbanyakan sudah saya share di video sebelumnya. Ini juga ada sirih badak seperti ini nih, daun pancing, tunas baru juga keluar. Nah, di sini saya cuma ingin menjelaskan teman-teman, ini adalah cara saya untuk memperbanyak. Cara aset saya adalah dengan saya menanam dari kecil atau bibit yang kalau kita bilang di tren sekarang adalah bibit ekonomis. Tanaman ekonomis itu adalah tanaman bibit yang notabene harganya murah ya, lebih murah karena memang tanamannya kecil.
Jangan khawatir teman-teman, kita cukup dengan 1-2 daun saja saat kita memakai teknik seperti ini. Itu kita nanti akan punya banyak ya. Ini anggap saja ini 30 ya teman-teman. Ini kalau awalnya kalau dihitung-hitung paling cuma ada beberapa induk sebenarnya yang saya cacah, perluas seperti ini ya, per daun. Akhirnya jadi dapat banyak. Terus saya tanam satu-satu. Jadi ini tanamannya semua kecil-kecil semua sebenarnya. Oke, tanaman kecil-kecil yang memang notabene ini adalah perbanyakan darah sendiri. Ini ada Scindapsus ya, ada Philodendron Brasil, ada yang lain ini Pilovar kuning, Viburnum var kuning. Ini adalah semua hasil cacahan yang notabene awalnya kecil, 1 daun seperti ini saja. Cuman, kita kan bermain dengan waktu ya teman-teman. Karena ini tanaman kita anggap jangka panjang ya. Kalau saya kan ini jangka ya menengah lah. Itu kan kita tanam seperti ini dengan ini pot ukuran saya lupa ya, ukuran 20 berapa ya. Tapi agak tinggi nih potnya. Ini kan bisa dikatakan adalah calon indukan saya. Memang saya belum ada niat untuk menjual tanaman ini. Latarannya adalah besok saat dia naik ke atas, itu teman-teman kita pemotongannya itu bisa langsung bersamaan di atas tanaman induk. Jadi tanaman induk tidak akan kita bongkar media nih, tidak akan kita geser, cukup kita pemotongan yang sebagian atas. Jadi kita tetap punya banyak indukan ya. Nah itulah kenapa saya sekarang fokus ke perbanyakan indukan. Walaupun ada 1 daun pancing ya, contoh seperti ini, saya tetap tanam di tur 1 meter. Lagian kalau dengan kita perpanjang seperti ini ya kita nggak perpanjangkan lah, perbesaran saja. Kita beli misalnya teman-teman seperti ini jenis badak ya, ini 1 pancing kalau beli paling sekitar 20-25 ribu ya 1 daun. Kita beli teman-teman, terus kita tanam seperti ini. Ini modal paling juga tambah 5.000 ya untuk pot, untuk media tanam. Itu kan paling modal sekitar 30.000 rupiah. Itu kita cukup nanti ini naik tambah daun kan kita pasti akan lebih untung. Kalau teman-teman tidak fokus ke perbanyakan ya, kalau pembesaran saja. Apalagi kalau teman-teman fokus ke perbanyakan, itu keuntungannya akan lebih banyak. Jadi kalau saya teman-teman untuk mencacahnya tanaman seperti ini saja, entah Syngonium, entah Monstera, Stanleyana atau Philodendron atau Viburnum, saya identik dengan menggunakan teknik pemotongan perluas, karena target saya dalam waktu dekat ini harapan saya punya sekitar 100 tanaman seperti ini. Harapan saya ini berlaku menjadi besok menjadi 100 calon tanaman induk atau 100 calon aset kita ya ke depan. Jangan khawatir kalau itu masih kecil teman-teman, kalau tidak sempat untuk mencacah, teman-teman cukup beli aja bibitan tanam seperti ini. Karena mau nggak mau ini kan dipaksa ya, kalau saya memaksakan diri biar saya tidak sering-sering menjual atau mencacah dulu, jadi saya fokus ke perbanyakan dulu ya. Tetap walaupun ke depan orientasi saya penjualan ya, tapi kan kita lebih minim modalnya. Jadi teman-teman saya sarankan kalau ingin punya banyak dan menabung, itu cukup beli tanaman yang ekonomis, yang kecil-kecil, terus kita pakai sistem seperti ini aja. Itu berlaku untuk tanaman yang lain juga. Jadi jangan khawatir tanaman hias itu walaupun naik turun harganya, tapi kalau kita punya jumlah yang banyak, itu tetap juga akan tinggi aset kita. Oke, itu adalah cara saya, teman-teman boleh tiru silahkan. Kalau saya lebih condong menyukai penjualan atau pemakaian bibit yang masih kecil, jadi akan punya banyak ya, punya banyak calon indukan. Terus kita juga walaupun pembesaran juga akan menguntungkan, apalagi dalam tahap perbanyakan. Oke teman-teman, bisa ditiru atau nanti bila ada yang belum jelas silahkan di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab sesuai pengalaman yang sudah saya lakukan. Oke, mungkin itu video saya kali ini. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.